Nah, C yang perdana kunjungan ke UPH kirain jadi pembicara atau desak Gibran kok malah dipelengak-pelongok. Nah, ini dia guys. Pengen ngangkat mic kirain pengen ngomong ya. Tapi nggak tahu nih ngomong apa enggak nih. Halo para netizen, kembali lagi di channel Dua Kaki. Welcome back to with me. Apa kabar semuanya? Semoga sehat selalu, mudah rezeki, panjang umur, panjang anu ini dan itu ya guys ya. Seperti biasa guys, kali ini kita pengen ngebahas soal politik lagi nih guys ya. Karena belum ada habis-habisnya nih guys soal politik yang ada di Indonesia ini guys. Ada aja tingkah lakunya nih guys ya. Dan tadi gue baca berita guys ya, dimana Mas Gibran sedang mengunjungi salah satu kampus ya guys ya. Ini banyak cemooh dari netizen nih guys ya. Dan ada lagi ya, salah satu wartawan dari media Tempo diteror dengan kepala babi nih guys ya. Dan ada tanggapan dari pemerintah guys soal kepala babi ini yang meneror salah satu media Tempo nih guys ya. Langsung aja kita bacain berita seperti apa. Tapi jangan lupa buat kalian klik dulu tombol like, komen, dan subscribe di bawah ini. 3, 2, 1. Nah, lanjut ke Twitter. Kepala Komunikasi Presiden yaitu Nasbi Hasan diminta tanggapan tentang wartawati tempo.co ya, yang dikirimkan kepala babi. Dijawab dengan udah dimasak aja. Memang nggak ada beban. Sekarang pemerintah itu kalau ngejawab pertanyaan-pertanyaan wartawan itu kesannya kayak pengen ngelucu gitu ya guys ya. Tapi aduh aneh banget itu, nggak lucu sama sekali gitu Pak. Ini diteror loh sama kepala babi. Kepalanya cuman bukan utuh gitu. Dan ini udah dead gitu kan. Dan disuruh masak dong. Ya ampun, panas bi, panas bi. Lagi-lagi pemerintah menunjukkan komunikasi yang buruk dengan tidak bersimpati. Ingat bang, mulut Anda adalah mulut presiden. Benar juga nih guys. Kita lihat cuplikannya di mana Pak Nasbi Hasan nih ya, statement soal tempo.co yang dikirimkan kepala babi nih guys ya. Kita lihat nih guys. Kiriman kepala babi. Ini dinilai terus apa yang terjadi pas dikirim itu, apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para kebebasan pers Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi udah dimasak. Apaan sih? Dia pengen berharap semua wartawan di situ ketawa kali ya guys ya. Udah dimasak aja ya ampun. Ingat umur Pak, ingat. Dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu, dia justru minta dikirimin daging babi. itu kan semacam jokes aja. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Alah, yang nggak tahu ya guys ya. Kalian bisa nilai sendiri nih guys ya. Ini kepala komunikasi presiden nih guys ya, Pak Nasbi Hasan nih. Dipersilahkan di kolom komentar ya guys ya. Lanjut, pergerakan mahasiswa di Indonesia sekarang ini sudah mirip tahun 98. Namun seakan ada yang kurang. Nah, media nasional seakan kompak pada diem. Nah, ini benar nih guys ya. Atur strategi lagi, satukan barisan, kuasai rumah rakyat dan kuasai media nasional ya. Niscaya rejim akan tumbang. Ini banyak banget. Emang kemarin ketua pers ya guys ya, kepala pers media ya dikumpulkan sama presiden kemarin guys, beritanya ada gitu ya. Gua nggak tahu ya untuk mencegah berita-berita yang fakta ataupun ya ada intervensi dari kepala negara, tapi ini kita benar-benar hanya menduga-duga nih guys ya. Kita lihat guys cuplikan di mana ini masa aksi demo nampaknya guys ya. Kita lihat. Ini rame banget loh guys. Ini di mana ya? Kita bacain komennya dulu guys. Menurut gua sih reformasi 98 nggak bakal terulang lagi. Akan terlalu banyak korban. Cuman gua meyakini buah busuk akan jatuh dengan sendirinya. Nah, ini dia. Ini kurang tahu nih lokasinya di mana. Buat kalian yang tahu silahkan komen di kolom komentar ya guys ya. Lanjut, ingat saat Prabowo keroyokan demo ke MK soal Pilpres kalah. Masih ingat nggak kalian nih ya? 2019 itu guys. Dia menarasikan negara kita totaliter, fasis dan komunis. Padahal dia lagi bicara dia sendiri. Lihat draft RUU TNI dan pemukulan mahasiswa saat demo. Ya, kita lihat nih guys ya. Dimana ini statement Pak Prabowo ya saat Pilpres 2019 nih kalau nggak salah. Kita lihat guys. Di kita ada yang 100%. Ini luar biasa. Ini hanya terjadi di negara totaliter, fasis atau komunis. Di negara yang normal tidak mungkin, karena kita ada saksi. Masa saksinya tidak di%?
Nah, itu tuh tanggapan kalian gimana? Silahkan komen di kolom komentar guys ya. Sekarang kan banyak banget nih video viral ya guys ya, dimana oknum polisi, TNI mukulin beberapa warga setempat gitu guys ya. Banyak banget itu, bukan gue yang bilang ya, tapi videonya ada dan fakta ya guys ya. Kalian bisa nilai sendiri di kolom komentar guys. Lanjut ngangong-ngangong. Ini apaan sih orang bikin caption ya guys ya. POV aku ketika kunjungan lupa bawa teks. Nah, C yang perdana kunjungan ke UPH kirain jadi pembicara atau desak Gibran kok malah dipelengak-pelongo. Nah, ini dia guys. Bawa pulang jangan keluyuran di kampus takut kelihatan kosongnya. Ini siapa yang bikin judul nih guys ya? Kita lihat guys, cuplikan di mana Mas Gibran kunjungi kampus UPH nih guys ya. Pengen ngangkat mic kirain pengen ngomong ya. Tapi nggak tahu nih ngomong apa enggak nih. Nggak ngomong guys. Ternyata mic-nya ditarik lagi nih guys ya. Aduh. Ini kita seret-seret nih guys ya. Nah, emang nggak ngomong sama sekali guys ya. Kalian bisa nilai tuh sendiri tuh. Gimana nih orang-orang UPH nih ya guys ya. Kemarin Mas Gibran datang ke kampus kalian, gimana perasaannya kalian ya? Ini ada lagi videonya guys. Wapres Gibran kunjungan ke kampus Universitas Pelata Harapan ya, UPH, berdialog dengan mahasiswa. Nah, kita lihat nih detik-detik di mana Mas Gibran berdialog katanya nih guys. Kita lihat guys. Oh, berdialog beneran guys. Ya, mukanya rawan kena hipnotis. udah skip aja guys ya. Lanjut Gibran, manusia yang tak pakai AI akan kalah. Nah, ini dilansir oleh Kompas ya guys ya. Gibran, manusia yang tak pakai AI akan kalah. Kita lihat guys. AI ini toolsnya banyak ya Tom ya, jadi ada yang bisa membantu kita untuk bikin musik, macam-macam, untuk research, feedback, untuk brainstorming, macam-macam. Tapi kalian harus memanfaatkan ini untuk hal-hal yang baik ya. Jadi jangan bikin video-video AI yang provokatif, deepfake atau apa, jangan. Jadi untuk kegiatan yang produktif ya. Jadi nanti kalian keluar dari ruangan ini, nanti kalian mendapatkan buku satu-satu ya. Jadi nanti kalian kalau pengen belajar lebih dalam lagi, mendalami kegunaan ChatGPT, basic prompting, nanti kalian baca sendiri di rumah ya. Intinya AI ini nggak akan menjadi ancaman, nggak akan menggantikan manusia, tapi manusia yang nggak pakai AI itu nanti akan dikalahkan oleh manusia yang pakai AI. Jadi begitu kira-kira ya guys ya. Memang AI ini canggih banget ya guys ya. Bahkan banyak sekarang perusahaan gede, perusahaan besar yang memakai AI untuk operasional kantornya gitu guys ya. Ya mungkin ada benarnya juga kata Mas Gibran ya. Kalau orang yang tidak mengerti teknologi mungkin akan kalah sama orang yang ngerti teknologi ya guys ya. Gimana nih tanggapan kalian nih guys ya. Lanjut, Kompas kok bisa salah kutip sih? Ini apa lagi ini ya. Ini maksud sebenarnya Gibran. Nah, Gibran, manusia yang tak punya paman. Ini gue bacain aja ya nih guys ya. Manusia yang tak punya paman DMK akan kalah. Mungkin hanya lucu-lucuan aja nih guys ya. Jangan terlalu baper ya. Mungkin di sini ada buzzer, jangan terlalu baper ya. Karena di sini ya lucu-lucuan aja begitu ya guys ya kira-kira. Jadi teman-teman, begitu kira-kira berita hari ini ya guys ya. Banyak banget ya. Ya tadi ada menangani kasus Tempo yang diteror dengan kepala babi, kalian bisa nilai sendiri. Dan ada Mas Gibran yang mengunjungi kampus UPH, kalian bisa nilai sendiri ya guys ya. Dan sekaligus ini menutup video kali ini. Terima kasih buat kalian yang sudah nonton. Gue Dua Kaki undur diri. Sampai jumpa nanti.